Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari dengan sikap, dengan tenang kita mau datang kepada Tuhan untuk menyiapkan diri kita masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, serukanlah Dia, karena Dialah Allah kita yang besar, pencipta alam semesta, dan di dalam anugerahnya kita boleh datang beribadah pada hari ini dalam anugerah dan pertolongannya. Mari kita angkat pujian PPK 9, Hai makhluk Allahmu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
sebagai petunjuk hidup baru dan nats pembimbing kita di hari ini. Mari kita akan membaca Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tunduk, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk segenap pertolongan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui bersama-sama. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami ada banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, mari Tuhan datang menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kegiatan ibadah kami boleh berjalan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada berakhirnya. Dan biarlah Tuhan, di dalam ibadah ini, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah kami di hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat akan kasih setia Tuhan yang terus menuntun hidup kita, mewarnai hidup kita sampai dengan hari ini, kita tetap boleh ada, bahkan kita boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya, untuk beribadah kepadanya, oleh karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Mari kita mengagungkan Dia, oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Kita angkat pujian bersama, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana.
Biarlah hidup kita selalu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami pada hari ini ingin menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur untuk segenap pelayanan yang boleh kami lakukan bersama-sama di dalam gereja kami, baik itu kebaktian umum, kebaktian doa, bahkan kebaktian komisi-komisi yang boleh berjalan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan, dan biarlah penyertaan Tuhan terus mewarnai dan memberkati di dalam pelayanan kami selanjutnya. Secara khusus Tuhan, kami terus mendoakan untuk pelayanan gereja kami. Kami rindu biarlah Tuhan memberkati baik itu pelayanan yang dilakukan
di dalam kebaktian umum yang diselenggarakan juga dengan kebaktian doa yang dilakukan. Kami rindu biarlah pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini boleh menyentuh hati setiap jemaat, boleh memberkati hati setiap jemaat. Tak lupa Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan di komisi-komisi yang dilakukan juga secara online. Biarlah kasih setia Tuhan terus memberkati bagi setiap rohaniwan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan kebaktian dan juga pelayanan komisi di gereja kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada waktu ini juga kami tetap menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan untuk pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di negara ini. Kami rindu biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, sehingga dengan cara yang tepat vaksinasi boleh dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Dan kami rindu di dalamnya masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah dan bagi kesehatan kami sendiri. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pelayanan kami di SKKK Yogyakarta. Kami menyerahkan untuk proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara online. Dan mengingat untuk minggu depan akan ada ujian-ujian bagi anak-anak didik kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami boleh disiapkan, anak-anak kami boleh mengikuti proses ujian ini juga di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami tetap menyerahkan orang-orang tua siswa kami di dalam segala usaha pekerjaan dan bagaimana mereka boleh mendampingi anak-anak kami. Kami rindu berkat Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Juga kami menyerahkan baik itu kesehatan guru, staf yang ada di sekolah kami, biarlah dengan kekuatan kesehatan yang ada, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik pula. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan, biarlah Engkau yang mendengarkannya. Diberikan kesempatan bagi kita, jemaat Tuhan, untuk kita diam sejenak. Mari kita menaikkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Telah selesai Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami. Biarlah apa yang kami naikkan Engkau mendengarkannya dan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian KPK nomor 332, Tuhan selamatkanku. Dan tenang
Salam sejahtera bagi kita sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali di dalam kesempatan boleh bersama-sama beribadah. Semoga jemaat sekalian di dalam kondisi yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepat bulan Maret tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Maret, Presiden kita Bapak Jokowi mengumumkan ada 2 orang yang terpapar COVID-19. Dan hari ini kita telah memasuki bulan Maret. Dan di situ tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah. 1 tahun sudah kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam kondisi yang serba terbatas, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, bahkan ada di antara kita yang kehilangan teman, sahabat, bahkan anggota keluarga. Kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah, tentu hal ini bukanlah karena hebat dan kuatnya kita, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Oleh karena itu, kalau kita hari ini masih bisa beribadah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ibadah hari ini kita juga memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan biarlah melalui ibadah Prapaskah ini akan terus menolong kita untuk mengingat cinta kasih Tuhan, karya Tuhan yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib, sehingga di dalam kehidupan kita yang harusnya mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan mengasihani kita. Di dalam kasih yang besar, di dalam anugerah Tuhan yang masih kita boleh nikmati, mari kita akan bersama berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Hari ini satu kesempatan sekali lagi Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Khususnya di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Tepat di bulan Maret, bahkan tepat 1 tahun yang lalu pula Tuhan, ketika virus corona menjangkit dari masyarakat Indonesia. Dan kami pun menyadari bahwa dampak ini kami rasakan sampai dengan hari ini. Tapi semua boleh kami lewati sehari lepas sehari, minggu berganti minggu, bulan, bahkan berganti tahun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Walaupun ada di antara kami yang harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Namun kalau hari ini kami ada tentu bukan hanya karena kekuatan, kemampuan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu. Melalui kekuatan anugerah Tuhan inilah mengajar kami untuk terus menggunakan waktu dengan baik. Terlebih saat ini, di mana kami dapat beribadah, di mana kami akan membaca firman-Mu, kiranya sekali lagi, biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian dan menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dengarlah doa kami, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari 2 bagian. Yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-42, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi.
segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yang kedua, dari Injil Matius pasalnya yang ke-12. Injil Matius pasal 12, ayatnya yang ke-15, bagian B sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 12, ayatnya yang ke-15, bagian B sampai dengan ayat 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, Injil Matius di dalam bagian yang kita baca ini memiliki latar belakang yang disimpulkan di dalam ayatnya yang ke-14, di mana di sana dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Apa yang disampaikan oleh Injil Matius ini, saudara, merupakan ungkapan kebencian yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi begitu benci kepada Tuhan Yesus karena ajarannya. Oleh karena Tuhan Yesus telah melakukan ada begitu banyak mujizat, sehingga banyak orang mengikut dan percaya kepadanya. Dan di sana dikatakan melihat semuanya ini, orang-orang Farisi menjadi marah. Orang Farisi menjadi benci kepada Tuhan Yesus. Bahkan puncak daripada kebenciannya, di sana dinyatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat betapa kejamnya rencana ini. Kita melihat betapa di sana ada hati yang begitu gelap. Mereka bukan hanya ingin bersekongkol memenjarakan, ingin menyingkirkan, tetapi sampai dikatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Tuhan Yesus. Ingin menyingkirkan sumber kehidupan, ingin menyingkirkan Kristus yang datang yang hendak memberikan kehidupan bagi mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengetahui rencana dari orang Farisi ini, Alkitab mengatakan, maka menyingkirlah Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi begitu membencinya, Tuhan Yesus kemudian menyingkir dari mereka. Meskipun Alkitab juga mengatakan orang banyak tetap mengikutinya. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang punya pergumulan, Alkitab mengatakan Tuhan masih menyembuhkan mereka semua. Tetapi yang menarik dari bagian ini adalah, saudara, ketika apa yang Tuhan Yesus lakukan, di sana Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang banyak ini untuk tidak memberitahukan kepada mereka, atau maksudnya supaya orang-orang ini tidak memberitahukan tentang siapa Dia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memang begitu menghebohkan. Menjadi satu berita yang besar. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus justru melarang menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa?
Mengapa berita yang besar, mengapa perbuatan yang besar tidak boleh diberitakan keluar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini mengetahui pikiran manusia. Tuhan juga tidak ingin mereka datang kepadanya hanya karena ingin mengalami mujizat Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka salah motivasinya. Tuhan tidak ingin mereka hanya datang untuk mendapatkan kesembuhan secara fisik jasmani. Tuhan Yesus tidak ingin mereka datang berbondong-bondong hanya ingin menikmati mujizat. Tapi Tuhan ingin mereka yang datang kepadanya adalah untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan ingin mereka datang untuk mendengar firman Tuhan. Ingin mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Bukan sekedar untuk mendapatkan pertolongan ataupun mujizat. Bukankah ini kontras sekali dengan apa yang ada di sekitar kita hari ini, bukan? Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang terkadang mereka hanya ingin mengalami mujizat Tuhan. Ingin mengalami pertolongan Tuhan. Ingin mengalami kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, bukankah seringkali di dalam kebaktian atau ibadah, kita senang menikmati pujian, kita senang menikmati tampilan-tampilan atau pengisi daripada ibadah. Kita senang mendengar suara-suara yang bagus. Kita mendengar atau senang melihat tampilan-tampilan yang ada. Tapi begitu kita bagian firman Tuhan, seringkali di bagian inilah kita tidak senang untuk mendengarnya. Kita tidak senang untuk belajar firman Tuhan. Dan disinilah kita kembali diingatkan. Tuhan sekali lagi melarang mereka untuk memberitakan sekedar perbuatan ajaib, sekedar mujizat, sekedar pengalaman kesembuhan, sekedar berbicara pertolongan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa orang-orang ini belajar baik-baik firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikala kita diberikan waktu dan kesempatan untuk ibadah. Kalau kita mau jujur seringkali, pada waktu firman Tuhan justru kita tertidur. Pada waktu firman Tuhan kita bermain. Pada waktu firman Tuhan kita ini tidak sungguh-sungguh mendengar dan belajar. Tapi pada waktu untuk tampilan-tampilan, mata kita terbuka, konsen kita ada di sana, antusias yang begitu besar di sana. Satu kekeliruan yang besar, bukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan inilah yang terjadi, kita melihat ketika Tuhan melarang untuk memberitakan apa yang dilihat dan dialaminya untuk waktu itu adalah supaya sekali lagi orang-orang fokus kepada pengajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, di sana untuk menunjukkan bahwa inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus atas nubuat yang disampaikan oleh Yesaya yang tertulis dari bagian yang tadi kita baca. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Matius banyak mengutip perjanjian lama. Cara khusus di dalam bagian yang tadi kita baca adalah kutipan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius ingin memberitahu bahwa Tuhan Yesus yang hadir adalah Mesias yang dijanjikan. Tuhan Yesus yang hadir adalah benar-benar penggenapan nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya? Pada waktu itu konteksnya berbicara tentang Yesaya memberikan penghiburan kekuatan kepada bangsa Israel yang mengalami penderitaan karena pembuangan di Babel kurang lebih 150 tahun lamanya. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang dihadapi, mereka sudah seperti buluh yang terkulai. Mereka seperti sumbu yang sudah berasap. Dengan kata lain, mereka sudah betul-betul tidak berdaya. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka di dalam penderitaan yang begitu berat.
Mereka tidak lagi bisa berbuat atau melakukan sesuatu. Disinilah Nabi Yesaya itu memberitahukan tentang nubuatan, tentang janji penghiburan, tentang adanya jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan seperti buluh yang terkulai. Buluh seperti tanaman bambu, seperti tanaman yang beruas. Persis seperti bambu, tetapi ini lebih kecil. Dan di sana katakan kalau buluh itu terkulai, nyaris patah, itu berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa harapan untuk bisa dipakai. Kalau di sana juga dikatakan gambaran orang Israel yang menderita itu bagaikan sumbu yang berasap. Dengan kata lain, kondisinya adalah sudah hampir padam. Pelita atau lampu itu hampir mati. Hanya asap saja. Tapi yang menarik adalah janji yang disampaikan di sana. Bulu yang terkulai itu tidak dipatahkannya. Sumbu yang sudah berasap itu tidak dipadamkannya. Nah, apa yang dikatakan melalui nubuat Yesaya ini digenapi melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama dari Yesaya pasal 42, sejajar dengan Matius pasal 12 ayatnya yang ke-18. Sudah dikatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melihat ada burung merpati hinggap sebagai satu simbol Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi di sana kita juga melihat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Ketika membaptis Tuhan Yesus kemudian mendengar suara dari langit dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya kita melihat juga di dalam ayatnya yang kedua dari kitab Yesaya pasal 42 sejajar dengan Injil Matius yang tadi kita baca di ayatnya yang ke-19. Di sana kita melihat bahwa hamba Tuhan ini yang hadir ini tidak meneriakkan suaranya di jalan-jalan. Tidak berbantah. Apa yang dimaksudkan? Ini menunjukkan seperti pelayanan yang Tuhan Yesus tadi kerjakan, bukan? Tuhan Yesus tidak berteriak-teriak di jalanan. Tuhan Yesus juga tidak berbantah, bahkan ketika orang-orang Farisi menentangnya. Saudara, kita melihat di sana katakan maka menyingkirlah Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi tidak melaksanakan rencana yang jahat, di sana katakan maka menyingkirlah. Bagi Tuhan Yesus lebih penting adalah melayani orang-orang yang membutuhkan Dia. Bukan orang yang menolaknya. Bukan orang yang merasa diri baik dan benar seperti orang Farisi, bukan. Tapi Tuhan tetap memberikan waktunya, perhatiannya kepada orang-orang yang tulus mencari. Yang tulus ingin mendengar. Yang tulus ingin mengikutinya. Nah, disinilah kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia hadir, dia tidak pernah meneriakkan untuk hal-hal apa yang dilakukan. Dia juga di sana datang bukan dengan perlawanan, dengan tangan besi, tidak. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi, bukan? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ayatnya yang ketiga dari pasal 42 kitab Yesaya sejajar dengan ayat yang ke-20 dari ayat Injil Matius yang tadi kita juga baca. Di sana katakan bahwa hamba Tuhan ini akan penuh kasih, tidak akan mematahkan buluh yang terkulai, tidak akan memadamkan sumbu yang sudah menjadi pudar,
Saudara, ini menunjukkan kelemah lembutan kehadiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah kita melihat tatkala bulu yang sudah terkulai ini harusnya dibuang, harusnya tidak berguna. Tetapi katakan bulu yang terkulai itu pun tidak dipatahkannya. Bahkan ketika sumbu yang sudah berasap harusnya dibiarkan atau biarkan mati saja. Tapi sumbu itu pun akhirnya bisa menyala kembali. Ini menunjukkan satu hal yang indah, bukan? Apa yang dikerjakan tentang hamba yang hadir ini. Bahkan di dalam ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat dari kitab Yesaya sejajar dengan ayat 21 di Injil Matius. Di mana dikatakan bahwa hamba Tuhan ini tidak akan menjadi pudar dan tidak akan terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan, begitu tampak tenang, tetapi di sana pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya itu, yang walaupun hari itu tampaknya kalah oleh dunia, tapi kita melihat bahwa hukum yang dibawa, firman yang disampaikan, pada akhirnya inilah yang menang. Dan inilah yang akan dimuliakan pada akhir zaman nanti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indah bukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan bawa, misinya ke dalam dunia ini, tidak pernah dikalahkan oleh dunia ini. Bahkan di sana kita melihat pada akhirnya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, disinilah yang menentukan satu kehidupan di bumi dan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dari gambaran ini kita melihat bahwa bulu yang terkulai dan sumbu yang sudah berasap ini merupakan satu gambaran yang seharusnya menurut pandangan dunia ini bisa dicampakkan, ini bisa dibuang atau ditinggalkan begitu saja. Dan orang dunia seringkali menggambarkan seperti ini, melakukan seperti ini. Tetapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, bukankah saudara dan saya seringkali juga sama? Seperti bulu yang terkulai. Terkadang hidup kita pun seperti sumbu yang sudah berasap. Kita tidak berdaya. Kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan, di tengah segala kesulitan dan pergumulan hidup. Dunia tidak memandang kita bagaikan bulu yang sudah patah ini. Dunia tidak lagi melihat kita yang bagaikan sumbu yang sudah berasap ini. Bahkan mungkin dianggaplah tidak ada artinya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini kita melihat bagaimana cinta kasih daripada Tuhan kita. Dia masih menopang, menolong kita, menegakkan kita kembali di tengah kehidupan kita yang sudah terkulai ini. Membuat kita kembali menyala di tengah sumbu yang sudah berasap ini. Sehingga kita boleh kembali bersinar, kembali tegak, kembali kita mampu menjalani satu kehidupan ini. Saya tidak tahu apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin hari ini engkau menggambarkan hidupmu atau hidupmu sudah seperti bulu yang terkulai. Engkau tidak lagi berdaya, engkau tidak sanggup lagi mengerjakan apa yang harus kau kerjakan. Engkau menghadapi bahwa hidup ini terlalu berat dan engkau tidak tahu jalan keluar. Engkau bergumul dengan kehidupanmu. Engkau merasa dunia melupakan dan meninggalkanmu. Karena engkau sudah seperti bulu yang terkulai ini. Atau hari ini, engkau bagaikan sumbu yang sudah berasap. Engkau tidak lagi ada semangat untuk hidup. Engkau tidak lagi punya nyala di sana. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tangan Tuhan kita Yesus Kristus.
Engkau yang bagaikan bulu yang sudah terkulai ini. Engkau dibebatnya, engkau dibalutnya, engkau menjadi bulu yang kembali tegak. Dan engkau boleh kembali menjadi bulu yang boleh bermanfaat. Kalau hari ini engkau bagaikan sumbu, Tuhan tidak memadamkan hidupmu, tapi Tuhan membersihkan hidupmu dan membuat hidupmu kembali bernyala-nyala, menjadi terang, menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah persoalan yang kau hadapi hari ini, mari kita bersama-sama datang kembali kepada Tuhan. Kita bersyukur kepadanya. Dan hari ini, kalaupun engkau merasa dirimu gagal, dirimu menjadi orang yang berdosa, engkau mengecewakan Tuhan, engkau selama ini meninggalkannya, bahkan engkau mungkin seperti kasus murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Tuhan tidak pernah membuang Petrus. Ketika Petrus di dalam kegagalannya, dia menangis, dia bertobat, dia kembali. Tuhan kembali menyambut, bahkan memakainya. Apa yang hari ini kau alami? Apa yang hari ini kau rasakan? Apa yang kau hari ini dapati tentang hidupmu? Apakah engkau sekali lagi bagaikan bulu yang sudah terkulai? Atau bagaikan sumbu yang sudah berasap? Biarlah pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus bukan sekedar menjadi sebuah pemahaman, tetapi menjadi satu pengalaman yang real, pengalaman yang nyata, pengalaman yang kita hidupi. Bahwa kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang dijanjikan, dia yang dinubuatkan, dia sudah hadir. Dan disitulah kita bersyukur. Inilah yang boleh kita renungkan di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak membiarkan engkau bagaikan bulu yang terkulai. Dan tidak membiarkan engkau bagaikan sumbu yang berasap. Tetapi dia akan membebat, membalut, meneguhkan, menguatkan, dan membuat engkau kembali bersinar. Dan biarlah, mari kita bawa hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dia tahu, dia mengerti apa yang kau sedang hadapi hari ini. Mari kita datang kepadanya. Mari kita memohon belas kasihannya. Mari kita menyambut uluran tangannya di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terkadang kami sulit Tuhan untuk menyampaikan dan mengungkapkan seperti apa dan bagaimanakah sesungguhnya kehidupan kami. Tetapi mungkin hari ini, itulah gambaran kehidupan kami. Bagaikan bulu yang sudah terkulai dan bagaikan sumbu yang sudah berasap. Yang kami dapati adalah sesungguhnya kami merasa tidak ada gunanya. Kami merasa kami sudah tidak berdaya. Tetapi kami syukur kepadamu Tuhan. Hari ini melalui firman kami boleh diingatkan, diteguhkan. Bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Oleh karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah hadir. Dan meneguhkan setiap kami. Sebab Engkau hadir tidak memutuskan kami yang sudah terkulai. Tidak membuang kami yang sudah berasap. Tapi Engkau kembali Tuhan menolong dan mengasihani kami. Syukur kami naikkan padamu. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang mungkin hari ini di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Mereka di dalam masa-masa yang sulit. Mohon kekuatan daripada Tuhan. Mohon penghiburan untuk tetap memandang kepada Dikau saja. Memandang kepada kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah di tengah segala pergumulan, janganlah sampai anak-anak-Mu Tuhan meninggalkan Engkau. Tetapi berpaut, berpegang, dan menaruh percaya kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hari ini, kembali kami boleh membaca, merenungkan firman, bahkan mengikuti rangkaian ibadah. Terpujilah nama-Mu,
Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan di dalam Minggu Prapaskah ketiga. Kiranya firman ini akan terus menolong, memimpin kita memasuki dan menyiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Kiranya apa yang sudah diberitakan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Lim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan terus memberkati hambanya. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita mengangkat pujian KPK 342, Beri Terbaikmu. Seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji Dia yang tahu, semua kerjakan diberkatnya, Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditembus sebaikmu, semua kerjakan diberkatnya, Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami semua. Biarlah di dalam 1 minggu ke depan, penyertaan Tuhan yang sama yang Tuhan telah kerjakan di minggu-minggu yang lalu akan terus menyertai, menolong, dan memberikan berkat kepada kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing. Ketika engkau merasa sebagai bulu yang terkulai atau sumbu yang berasap, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membuang dan meninggalkan saudara. Sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita telah selesai dalam ibadah kita di hari ini. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang akan disampaikan melalui ruangan ini. Yang pertama, ibadah minggu depan masih akan dilaksanakan secara online dengan pembicara Bapak Randy Lengkong. Yang kedua, gereja kita akan mengadakan webinar dengan tema Vaksin COVID Amankah untuk kita semua pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 17.00 sampai dengan selesai menggunakan atau via Zoom. Dengan pembicara Ibu Dr. Devi Kristiani. Link dapat dilihat pada layar dan akan diwartakan pada grup WA jemaat kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di sepanjang minggu ini. Amin.